Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kodarsi Pria Muda Waya Korea Hati Mekah. Salam bijaksana. Baik lagi teman-teman, kita sudah kembali lagi di channel saya di Kodar TV. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan saya atau mengikuti channel saya di sini. Semoga dilancarkan rezekinya, dibahagiakan, dan dipanjangkan usianya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan 10 aktivitas sederhana untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Karena ketika Bunda atau teman-teman sekalian memiliki bayi 0 sampai 6 bulan ini mungkin ada dua sisi. Yang paling pertama bahagia, tentunya ada keluarga baru. Yang kedua ada lelahnya juga. Karena harus mengurus anak yang luar biasa ekstra ya, dari mulai makannya, ceboknya, mandinya, asinya, dan yang lainnya. Nah, maka kita kenali hal apa saja yang harus kita lakukan ke bayi di 0 sampai 6 bulan. Yang paling pertama, nah masa-masa 6 bulan ini itu adalah merupakan momen yang sangat menakjubkan. Melihat perkembangan bayi sejak lahir hingga bisa tengkurap, duduk, dan kemudian dipangku pastinya membuat teman-teman bahagia ya. Jadi di momen ini tuh 0 sampai 6 bulan itu sangat cepat sekali perkembangannya ya. Dan nggak kerasa dari mulai dilahirkan itu masih merah. Terus kemudian ada perubahan warna kulit, perubahan badan, itu sangat kelihatan sekali. Nah, jadi sayang sekali kalau dilewatkan, apalagi kalau dititipkan ya anaknya sama neneknya dan yang lainnya, Anda tidak akan pernah merasakan momen-momen bahagia ini. Nah, yang paling pertama yang harus kita latih ke anak di 0 sampai 6 bulan itu adalah melatih mendengarkan. Banyak kali ini anak-anak yang telat bicara gara-gara ketika anak di 0 sampai 6 bulan ini itu terlewatkan masa ininya yang melatih mendengarkannya karena diberikan HP sama TV atau sering ditidurkan sehingga banyak anak-anak yang telat bicara. Maka bernyanyi dan bicara itu untuk si kecil dengan nada-nada yang ringan, kemudian ekspresi si kecil saat mendengarkan moms bicara untuk bernyanyi. Kemudian ini merupakan cara mendidik anak yang baik untuk membantu perkembangan kemampuan bahasa anak atau bicaranya. Karena anak itu memiliki hipokampus, tempat penyimpanan kata dan informasi. Salah satu melatihnya itu adalah dengan bercerita atau bernyanyi ya. Jadi bukan untuk hiburan juga, tapi untuk terapi bicara. Dan kemudian untuk menggoda dengan mainan. Nah, di saat-saat seperti ini, apalagi anak pertama, mungkin orang tua akan sedikit greget ya, pengen ajak main anaknya dengan cara memberikan mainan-mainan. Cuman mungkin disesuaikan untuk 6 bulan sampai jangan sampai diberikan sepeda dan yang lainnya karena kan tidak akan kepake gitu ya. Nah, untuk di 0 sampai bulan itu mainan yang paling bagus itu adalah yang warna-warni, kemudian teksturnya ada tekstur lembut dan kenyal gitu ya. Kemudian bisa bola berbahan spons atau boneka binatang untuk dimainkan di hadapan bayi ketika ia terlentang. Nah, ini caranya goyangkan pelan-lahan dengan lembut, sentuh pipi maupun hidung si kecil menggunakan mainan tersebut. Pindahkan ke arah lain saat bayi melihatnya. Kemudian permainan bayi yang sederhana ini sangat bermanfaat melatih perkembangan visualnya atau penglihatannya ya. Ini akan melatih kefokusan berarti nantinya. Kemudian menari. Nah, menari ini permainan untuk yang membutuhkan musik, putaran lagu favorit bunda-bunda atau teman-teman sekalian, sambil menggendong bayi di dada, lalu bergerak perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan. Dan kemudian aktivitas ini bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mendengar bayi, tetapi juga mendorong minat bayi pada musik dan tentunya berpengaruh sangat baik bagi perkembangan emosionalnya, terutama pada komunikasi dua arahnya, sehingga nanti next mudah-mudahan ketika belajar dia lebih bisa fokus dan memperhatikan karena terbiasa komunikasi dua arah ya. Nah, kemudian menyanyi. Nah, menyanyi ini si kecil tidak mau tidur siang ya. Saat si kecil tidak mau tidur siang, cobalah nyanyikan lagu pengantar tidur. Ya, kalau dulu kan ada Nina Bobo, kemudian ada Ayun Ambing, dan yang lainnya, atau Sholawatan. Yang penting ini tuh sangat bermanfaat bagi perkembangan emosionalnya. Kemudian mandikan dengan air hangat. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat si anak itu lebih rileks. Kemudian permainan refleksi, asal otak bayi dengan memanfaatkan cermin yang aman. Tempatkan cermin di hadapan bayi lalu coba memtanyakan siapa itu. Nah, kemudian ulangi hal serupa sehingga menggunakan subjek berbeda seperti boneka atau refleksi mam dan anggota keluarga lainnya. Permainan ini sangat mendorong perkembangan visual, sosial, dan emosional bayi. Nah, kemudian belajar duduk. Nah, belajar duduk ini juga sangat penting ya, karena banyak hari ini ibu-ibu yang terlalu sayang sama bayinya sehingga terlalu banyak digendong.
Jadi akhirnya ketika anaknya mau melatih visual, bukan visual ya, psikomotorik kasarnya atau di kakinya itu tidak kuat. Kenapa? Karena memang terlalu banyak digendong sama mamahnya. Jadi ketika anak nangis itu coba jangan terlalu di ini ya, biarkan mereka duduk, tengkurap, ngesot dan yang lainnya, dengan harapan cepat ke perkembangan psikomotorik kasarnya. Nah, kemudian belajar duduk ini sangat bermanfaat untuk membantu memperkuat ototnya atau posisi tadi psikomotorik kasar ya. Kemudian pijatnya, pijatan. Nah, pijat ini saat bayi dalam kondisi tenang, baringkan dalam posisi terlentang dan tempatkan handuk lembut maupun selimut di bawah tubuhnya. Kemudian lepas semua pakaian bayinya dan sisakan popok saja. Pijat bayi pada ruangan yang tenang dan hangat. Cukup pijat bayi dengan lembut di kaki, perut, dan lengan. Jangan ditekan seperti memijat orang dewasa. Nah, kalau misalkan bunda-bunda pengen tahu pijatan bayinya, silahkan dilihat apa di deskripsi ya. Itu di playlist nanti ada pijatan untuk bayi seperti apa. Nah, kemudian berkeliling area rumah ini juga sangat penting. Selain bisa mengenalkan lingkungan sekitar, kemudian memberikan pelajaran kecil gitu ya terkait dengan ya dunia itu seperti apa sih gitu ya, karena mungkin 9 bulan dia di dalam perut sehingga dia juga perlu pembelajaran lingkungan rumah ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk pengetahuan dan melatih keingintahuan anak. Nah, kemudian 9 waktu spesial tengkurap. Nah, menghindari tidur tengkurap agar terhindar bayi dari bahaya kematian mendadak pada bayi atau dikenal dengan AIDS sangat baik untuk diterapkan. Kemudian akan tetapi bayi yang setiap hari hanya menghabiskan waktu dengan menopang tubuh dengan punggungnya juga bisa menyebabkan otot tubuh bagian atas melemah. Nah, untuk mencegah hal tersebut, bisa memasukkan waktu spesial tengkurap ke daftar aktivitas bersama si bayi. Jadi kali-kali harus ditengkurapin, tapi jangan terlalu lama karena itu sangat berbahaya ya kalau terlalu lama. Nah, tujuannya adalah untuk melatih otot bagian atasnya supaya lebih kuat. Nah, kemudian membacakan buku dongeng ini juga bertujuan untuk meningkatkan hipokampus. Nah, ini awali dengan buku-buku yang memiliki gambar terang dan besar sekaligus minim teksnya. Pada para ahli sangat mempercayai bahwa anak-anak yang sudah mulai mengenal buku dan belajar membaca sejak kecil akan memiliki IQ atau intellectual quotient serta motivasi hidup yang tinggi. Itu sangat penting ya. Nah, itu saja mungkin bagi bunda-bunda teman-teman sekalian yang memiliki anak di 0 sampai 6 bulan, di waktu spesial ini dimanfaatkan, jangan sampai terlewat. Mudah-mudahan anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti pada orang tua, dan berguna bagi bangsa dan negara. Itu aja dari saya, jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.